Seberapa jauh juga bahwa terapi ini sudah terbukti aman, terutama dengan sistem miracle yang bisa memisahkan sel dalam waktu 17 menit dengan Iya, tingkat kehidupan sel yang tinggi dan proses yang juga iya. sangat steril ini. Kalau kita baca secara literatur memang alat miracle ini dia menggunakan teknologi Harvard University sehingga dia mengumpulkan growth factor dan sel blood stem cell-nya lebih tinggi dibandingkan hanya teknik PRP biasa ya. Oleh karena itu miracle ini dia banyak fungsinya selain regeneratif dari sistem saraf pusat, kemudian dia regeneratif dari sel pankreas ya tujuannya karena beberapa banyak pasien yang menggunakan miracle itu adalah orang-orang yang mempunyai penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, kemudian kencing manis, pasien menopause atau andropause ya. Hal ini tentu saja sangat membantu di mana kita tidak memberikan obat yang sifatnya kimia, kita hanya memproses di mana growth factor yang tadinya tidak terlalu banyak di dalam sistem tubuhnya, kita perbanyak dengan blood stem cell ini. Ya. Tujuannya adalah regenerasi tadi itu memperbaiki sistem sel pankreas. Misalnya ada beberapa contoh pasien datang dengan keluhan kulitnya misalnya kering atau dia ada keluhan kencing manis juga. Dok, saya pengen booster nih, kulit aku terlalu kering terus melasnya. Nah, biasanya miracle ini langsung to the point. Ada 2 poin penting. 1 itu stem cell-nya kita infuskan, 2 tadi growth factor-nya kita suntikkan kepada kulit yang kita kombinasi untuk kulitnya ya, kita kombinasi dengan luxury booster treatment. Sehingga 2 capaian, regenerasi selnya untuk sel pankreasnya, untuk melasma dan liftingnya juga teratasi. Nah itu dia. Untuk pasien-pasien selanjutnya biasanya miracle kita gunakan di Banjarmasin atau di kasus pasien saya itu kita gunakan untuk terapi selain menopause adalah pasien-pasien menopause ini dia keluhannya adalah OA. Biasanya lututnya OA itu apa sih dok? osteoartritis. Jadi biasanya osteoporosis, ya. osteoartritis biasanya sendinya sering nyeri. Sendi. Nah, Oke, berarti blood stem cell-nya kita gunakan untuk evalent untuk memperbaiki menopause dan regenerasi jaringan. Growth factor-nya tadi kita bagi 2. Untuk wajah iya, untuk OA-nya iya. Nah, ini dia keistimewaan kenapa miracle ini dia bagus. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa kita perbaiki. dalam satu treatment. Yes, ya, itu Iya. dia. Oke, nah sekarang saya ingin membicarakan tentang data yang dikeluarkan Iya. oleh BPOM, dok. Di tahun 2024 juga masih ditemukan lebih dari 2.000 kasus kosmetik ilegal di Indonesia. Nah, kini di tengah permintaan pasar yang ingin hasil yang cepat dan instan, bagaimana Dr. Widya menjaga keseimbangan antara keinginan pasien dan juga tanggung jawab etika medis yang harus dijaga oleh seorang dokter estetika? Saya di Widya Estetik saya tekankan bahwa kami tidak maklun. Widya Estetik bergerak untuk mengobati keluhan pasien. Keluhan pasien yang datang di kami adalah sakit, melasma, akne, kita obati dengan obat, bukan krim yang mohon maaf, krim etiket biru adalah obat yang kami racikan sesuai dengan kondisi kulit pasien. Oleh karena itu pada saat pasien bertanya, bisa nggak sih dok krim Widya Estetik ini dijual di mohon maaf di marketplace? Dia Nggak tidak bisa. Bu, karena ini adalah obat. Dan ya. ini racikan. Iya benar. Jadi tugas kami adalah sampai sembuh. Artinya biasanya saya memberikan ke pasien kalau misalnya aknenya sudah sembuh, saya memberikan pilihan. Kamu mau tetap menggunakan krim saya yang jangka panjang dan safety atau mau ke skincare, basic skincare. Aku biasanya akan kayak gitu. Mau ke basic. Nah, pada saat proses seperti itu saya akan berdiskusi rencananya mau pakai brand apa. Saya mau lihat kandungannya. Nah, itu. Oke. Karena sebagai seorang dokter saya tidak hafal semua brand karena kita tahu sekarang maraknya brand-brand kosmetik. Nah, yang overclaim juga. yang menurut saya harusnya adalah pasien lebih mengetahui kandungannya, bukan mereknya. Ya, yang di sini penting adalah kalian harus membaca kandungannya, kemudian kalian mencari, misalnya ini hanya contoh, vitamin C itu gunanya apa sih untuk kulit? AHA gunanya apa? Efek sampingnya apa? Salicylic acid sekian persen efek sampingnya apa? Nah, menurut saya harus seperti itu. Nah, kemudian adalah untuk uji-uji lab itu harus sudah sesuai dengan standarisasi BPOM menurut saya. Jadi tidak ada timpang antara poin-poinnya.
Karena tidak hanya uji lab kosmetik, kita kadang uji lab. Misalnya saya uji lab di laboratorium P misalnya. Dengan saya uji lab di laboratorium A, pasti kan ada selisih angka. Nah seperti itu. Jadi menurut saya kalau jika harus ada standarisasi uji lab yang memang sudah secara global atau nasional, uji lab yang benar-benar untuk kosmetik harus ini standarnya. Nah menurut saya seperti itu. Supaya tidak terjadi yang namanya overclaim atau seperti apa. Dan sekarang kan berarti klinik estetika ini bukan hanya tempat perawatan, tapi juga brand yang punya trust value bagi customer-nya. Nah, banyak klinik yang akhirnya bertumpu pada figur dokternya. Siapa sih dokternya? Dokternya terkenal atau tidak gitu kan. Nah, sebagai dokter sekaligus pemimpin dari brand, bagaimana Dokter Widya membangun kredibilitas bukan hanya di media sosial saja, tetapi juga memang dalam kultur tim, pelayanan, dan juga kepercayaan pasien. Dari awal saya mendirikan Widya Estetik, saya tidak pernah endorsement. Saya ingin lebih dekat kepada pasien. Pada saat saya berhasil mengobati pasien, pasien inilah yang nantinya akan bercerita kepada temannya, bercerita pada saudaranya, dan mereka lah yang membawa saudara dan temannya kepada saya. Dari cerita tersebut, maka tumbuhlah ribuan pasien yang bisa saya tangani. Jadi menurut saya memang figur seorang dokter ini penting. Dokter yang mempunyai kredibilitas yang bagus, dokter yang mempunyai skill yang bagus, dokter yang mempunyai ilmu atau inovasi yang bagus, itulah yang benar-benar harus dipertahankan oleh dokter-dokter Indonesia. Dokter di Indonesia itu sangat penting bahwa kita harus mendengarkan pasien. Kita harus mendengarkan apa yang dikeluhkan dan apa yang dimau. Kita sebagai seorang dokter juga tidak boleh memaksa pasien. Kebiasaan saya kepada pasien adalah saya memberikan pilihan. Ibu mau tetap ke saya atau misalnya ada beberapa kasus seperti ini. Dok, saya mau permanen. Nah, berbicara permanen itu sudah sejawat saya surgery, bedah plastik ya. Jadi saya akan tetap rujuk ke bedah plastik untuk pasiennya bisa melakukan second opinion. Apakah mau tetap melakukan recontouring wajah seperti botok, benang, filler, ataukah mau facelifting ke bedah plastik. Itu menurut saya bagaimana kita memperlakukan pasien, memberikan pilihan pasien dan pelayanan, dan memberikan obat yang tepat, itu adalah sponsor kita, itu adalah endorsement kita. Pada saat kita berhasil memberikan apa yang mereka mau dan mereka merasakan bagaimana pelayanan kita, bagaimana pendekatan kita, mereka akan bercerita ke orang lain. Oke, dan itu akan menjadi marketing dengan sendirinya ya. Dan untuk penutup dokter, kalau dokter melihat perkembangan industri kecantikan di 2025 ini, apa refleksi pribadi dokter terhadap tren yang sedang berjalan sekarang? Satu pesan saya bahwa wanita Indonesia tidak hanya penting cantik secara skin quality, tidak penting dia juga cantik secara contouring ya, baik itu face contouringnya atau body contouringnya, tetapi kita harus juga memperbaiki mental dari wanita Indonesia. Kita tahu faktor hormonal sangat mempengaruhi. Jadi menurut saya sebagai seorang dokter, tantangan saya sekarang menjadi dokter estetik adalah bagaimana saya bisa merecovery semua itu. Dari skin quality-nya, dari contouring-nya, dari mental atau regeneratif sel mereka. Gitu. Oke.